Kemudian Bapak polisi yang di depan tolong buka ruang biar nanti ada spanduk bisa lihat oleh rakyat di sini. Kami menyampaikan aspirasi kepada rakyat Indonesia bahwa kejadian yang terjadi real adalah ini dibuktikan oleh rakyat sendiri. Informasi-informasi kejadian yang di atas tanah Papua, lebih khususnya di puncak sendiri, hari ini kami pun belum mengetahui. Karena media internet, media Telkomsel semua dibatasi, dimatikan. Artinya negara ini tidak punya kemanusiaan di atas tanah Papua. Negara ini adalah negara demokrasi bagi rakyat. Mau sampaikan aspirasi atau tujuan apa demi untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan ini. Tapi hari ini membuktikan bahwa dari Polri melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan oleh negara Indonesia ini sendiri. Maka kami mau sampaikan tanggal 22 Februari di mana penembakan terhadap anak-anak SD 7 orang di bawah umur 4 tahun sudah dibunuh, disiksa, dianiaya. Itu adalah melanggar undang-undang internasional pasal 6. Kemudian Indonesia ditulis undang-undang pasal Undang-Undang nomor 12 pasal tahun 2005 itu menyatakan bahwa setiap orang punya hak untuk memilih. Tidak ada orang yang mengganggu orang lain. Tidak ada orang merampas hidup orang lain. Tapi hari ini membuktikan bahwa kami Polri adalah merampas nyawa orang Papua. Membunuh rakyat Papua adalah kami Polri. Dan itu adalah hari ini bahwa undang-undang yang diterapkan tapi tidak sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Maka hari ini kami menyampaikan aspirasi kepada rakyat bangsa Indonesia bahwa di atas tanah Papua dan lebih khususnya Kabupaten Puncak hari ini situasi tidak dikondusif. Operasi militer yang terus terjadi dari tahun 2019 di mana penembakan DIN sampai dengan hari ini tidak melihat mana rakyat sipil, mana anak sekolah, mana lawan, mana musuh. Tidak pernah membedakan oleh TNI Polri. Pengiriman TNI Polri di atas tanah Papua adalah perintah Joko Widodo. Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan untuk operasi militer di atas tanah Papua. Itu adalah kepala negara yang diutuskan, diperintah. Maka kami datang di sini kembali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apapun pernyataan sikap hari ini kami sampaikan bahwa tarik kembali TNI Polri di atas tanah Papua, baik itu organik maupun non organik yang ada di atas tanah Papua. Tarik. TNI Polri yang ada di atas tanah Papua tidak mempunyai kemanusiaan. Peri kemanusiaan tidak ada di atas tanah Papua. Pelanggaran terus terjadi sekitar tahun 1963 sampai dengan hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah menyelesaikan satu masalah pun. Catat itu. Tidak pernah menyelesaikan salah satu masalah pelanggaran HAM
di atas tanah Papua. Apakah kita ini monyet? Apakah kita ini bukan manusia terhadap bangsa ini? Di mana keadilan? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mana membuktikan bahwa hari ini keadilan membunuh rakyat itu sendiri? Peraturan-peraturan membunuh rakyat itu sendiri. Maka hari ini mau sampaikan bahwa sesuai dengan surat pemberitahuan kami 3 hari sebelum Amin 3 kami sudah terjamin sesuai dengan undang-undang, kami sudah diserahkan kepada Mabes. Sehingga bapak-bapak polisi tolong membuka ruang biar rakyat melihat poster-poster yang terjadi di atas tanah Papua adalah poster-poster ini. Itu adalah tindakan-tindakan aparat keamanan Indonesia di atas tanah Papua. Kawan-kawan wartawan boleh lihat yang ada di atas poster itu adalah tindakan aparat militer di atas tanah Papua. Itu belum, masih ada lagi. Tapi informasi di media diolah oleh negara ini ada lain-lain. Maka kami sampaikan bahwa hari ini terjadi di atas tanah Papua adalah negara tidak pernah menjamin rakyat sipil dan perlindungan anak dan ibu, tidak pernah melindungi rakyat, tidak pernah membedakan mana rakyat sipil, mana anak sekolah, mana di bawah umur. Negara tidak pernah melindungi anak di bawah umur, apalagi memakan nyawa manusia di bawah umur. Itu adalah pelanggaran besar yang sudah melakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang kami sampaikan untuk itu. Hidup mahasiswa Papua, hidup mahasiswa Papua, hidup mahasiswa Papua. Wah. Ini buat Papua. Ini perempuan benar. Ini solidaritas. Ini wilayah Papua. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Wah. Teman-teman, abang-abang ada yang mau orasi, saya kasih waktu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya mau cerita, Bapak harus tahu supaya warga Jakarta bisa dengar. Tepat pada tanggal 20 tepat pada tanggal 22 Februari ada seorang bocah, seorang anak kecil umur 7 tahun. Dia cerita pada saya, Kakak, saya mau ke sekolah, guru saya itu tentara. Saya mau belajar begini, tentara datang, tidak diizinkan saya belajar. Tahu-tahu ternyata dia ditangkap oleh tentara, seorang tentara. Lalu dengan berbagai motif alasan dia disiksa, dianiaya, maka pun nyawa dia sudah habis. Negara ini maupun internasional ada namanya perlindungan anak dan emansipasi wanita. Dua hal ini hukum internasional yang sudah menjamin, tetapi negara Indonesia sangat jahat sekali terhadap anak kecil, sangat jahat sekali terhadap wanita atau perempuan, yang lebih khusus orang Papua. Anak umur 2 tahun ditembak, dari perutnya dikeluar,
apapun kandungannya langsung disobek dengan senjata. Ini biadab, bukan cara-cara manusia. Ini sangat biadab sekali. Warga Indonesia harus tahu. Negara ini harus tahu. Negara ini berdiri di atas undang-undang. Negara ini berdiri di atas hukum. Hukum adalah suatu sarana yang mengatur pada hak hidup. Tetapi hukum dan undang-undang tidak pernah, tidak ada nilai sama sekali atas tanah Papua. Jadi khusus puncak negara ini tidak nasional bahwa bunga tidak bisa approve kalau kejadian yang terjadi di nasional Papua. Hari ini terjadi di puncak, dari puncak, karena belum kondusif. Yang berjuang ambil ke sini dari hari ke hari, tahun ke tahun. Kami ke sini dan bicara hanya satu, tarik tentara atau teritori organik. Kita bicara ya manusia apa ya? Dan ada di Jawa Timur. Tuhan ini bahaya dong, kita bisa jadikan suatu tujuan besar. Ini menjadi suatu luka. Negara ini negara hukum. Ini kenyataan. Kalau siapa mau bangga, jangan dia sosial yang ada. Ini kenyataan. Secara macam cara, manusia Papua tidak ada artinya bagi negara ini. Manusia Papua ini tidak ada arti, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Manusia Papua tidak ada nilai. Seolah-olah manusia Papua ini bukan manusia kan? Anggapan mereka ini tidak akan bisa dewa. Manusia Papua punya sumbangsi terhadap negara ini besar. Ada. Sumbangsi untuk negara ini besar. Hari ini kami semua manusia. Jangan usul kami di atas tanah kami. Hari rumah kami. Tidak boleh. Hari ini kami. Selagi melakukan kekayaan kami. Jangan. Kami paham aturan. Oh, nyalakan kami semua manusia. Ini salah satu cara ini. Hanya negara terhadap kami dia kumpah. Hanya kami melewati kawan itu tidak bisa. Ini mahasiswa. 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 Ini mahasiswa. Ini tertinggal. Ini Papua. Ini Papua. Ini anak Papua. Ini mahasiswa. Walaupun kami menunggu, kami dibantai, kami tetap hidup. Selain kami masih ada nafas, masih ada makan, kami tetap lawan sekalipun satu orang. Wah. Hidup bangsa! Hidup bangsa! Hidup kebenaran! Hidup solidaritas! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Wah. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman abang-abang ada yang mau rapi. Bawa polisi. Mari di sana ada gede Pak. Dia tidak tahu soal apa-apa. Pak, kenapa harus disiksa? Kenapa harus dibunuh Pak? Hari kami itu
butuh belajar, butuh kehidupan. Dia tidak tahu salah apa-apa. Kenapa harus dibunuh? Kenapa harus siksa? Mereka salah apa, Pak? Kami butuh hidup, kehidupan, kedamaian, kesejahteraan di tanah kami. Memang kami ada salah apa dengan negara ini? Sampai kami, adik kami dibunuh. Kami tidak punya salah apa terhadap aparat negara kepolisian, negara Republik Indonesia. Saya tidak akan pernah diam hal dalam berbicara untuk kebenaran yang terjadi dalam Papua. Saya akan tetap lawan sampai titik darah tidak bisa bahwa perusahaan mati di medan dua di dalam ini. Saya akan tetap ungkap kebenaran dalam Papua. Para kejadian dalam Papua tidak pernah berperan dan selesaikan. Negara ini sengaja menutup akses media masuk ke dalam Papua. Kenapa? Konflik horizontal P2 terhadap anak SD, pengungsian terhadap negara kami masih berlangsung. Mereka tidak ingin PBB dalam tahun ini masuk ke dalam Papua. Kenapa? Karena takut PBB masuk melihat isu-isu yang terjadi di tanah Papua. Maka dari itu kami akan tetap bersuara, kami akan memberitahukan kepada PBB bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Dan kawan juga harus tahu, gereja di tempat kami beribadah, tempat beribadah tidak bersalah. Kenapa negara ini bom begitu saja, Pak? Negara gereja ini tidak salah, Pak. Gereja itu tempat kami beribadah, bukan manusia, bukan teroris, bukan penjahat. Gereja dibangun oleh uang kami sendiri. Kenapa harus dibakar, dibom, Pak? Kenapa harus dibom di gereja, Pak? Kami mau ibadah di mana? Kenapa ada Bapak? Kalau miskin saya bom, bongkar. Apa Bapak mau terima tidak? Kalau terima tidak? Stop! Kalau miskin saya bom, kalian terima tidak? Apa yang kepolisian? Cepat kebetulan tempat saya beribadah, Pak. Kenapa harus dibongkar? Saya tidak terima. Negara ini, negara publik. Kenapa tidak menyelesaikan secara hukum? Pembunuh anak SD. Ini kan kita kepada aparat kepolisian. Saya akan beritahu beberapa tidak ada plan dan Presiden Joko Widodo akan segera menarik seluruh militer dari negara Papua dan di Kabupaten Puncak akan segera tarik militer yang dikirim. Akibat penyebab kami selalu tidak pernah tinggal di negara kami, tanah kami tidak nyaman. Sebab di negara kami dan kapal kami berkembang kami berada gitu untuk memelihara tanah kami lahan kami. Bukan menjadikan pos-pos TNI, Pak. Rumah kami, sekarang kami jangan menjadikan pos-pos polisi, yang menjadikan pos-pos TNI. Itu rumah kami, Pak, bukan rumah kami. Itu tanah kami, Pak. Kami punya hak untuk hidup di ruang kami, di tanah kami. Jadi kami tidak bayar. Kami tidak pernah buat kerusuhan dalam apa, Pak. Sila Pancasila ini yang mengatakan tapi kan malah melanggar undang-undang Pancasila 5 undang-undang yang kebuat. Kemanusiaan mana? Keadilan mana? Keadilan adalah kami rakyat Papua, bangsa Papua tidak ada sama sekali. Sekarang kami ada disiksa, dibunuh, maka kami hari ini tidak akan pernah diam untuk melawan. Betul, Bapak! Oleh Keadilan! Hidup rakyatnya beras! Hidup berbara beras! Hidup! Saudara kasih Indonesia! Hidup rakyatnya beras! Terima kasih. Wah. Ini bangsa! Ini bangsa! Ini rakyat Papua! Ini perempuan yang menang! Wah. Mungkin abang-abang teman-teman ada yang mau orasi, saya kasih kesempatan. Wah.
Wah. Kawan-kawan, kita satu komando. Jangan berdiri kayak lemah-lemah. Kita bicara kebenaran di sini. Kawan-kawan, kita bisa putar lagu budaya Papua, kah? Ayo, musik. Bom, jalan. Kita yang lemah-lemah. Putar lagu ya, tunggu waktu. Kita mahasiswa, kita harus semangat. Buka jalan, polisi-polisi. Buka jalan. Yang terlalu atur kami sini. Kita mau sampaikan hal-hal yang terjadi di tanah Papua. Kawan-kawan, putar lagu. Ya, efek ini. Hari ini kita sudah ambil waktu untuk kita aksi di sini. Jadi kita putar lagu apapun cuma kita semangat. Bapak-bapak, hal-hal yang terjadi di tanah Papua, bapak-bapak tidak tahu, jangan mengatur kami. Kita mahasiswa, kita sangat dihormati pada kalian. Tapi hal-hal yang kalian lakukan tidak sesuai dengan manusiawi di bumi ini. Kita harus semangat, kita putar lagu. Kita punya lagu-lagu Papua ada. Bukan jalan. Kita harus satu langkah ke depan, sebentar. Putar lagu sambil kita maju. Bapak-bapak keamanan ini jangan batasi kami di sini. Ini ruang terbuka di sini. Sekarang hal ini terjadi, bapak-bapak punya pengetahuan kentara sekali. Kamu bilang dibuka pun di tempat ini. Kita itu mengerti, bukan tidak mengerti. Kalian punya caranya. Undang-undang terhadap anak kecil nomor 23 itu perlindungan bukan dilakukan oleh pihak TNI Polri. Mobil maju, sopir masuk. Sopir masuk. Sopir masuk. Sopir masuk. Kita mahasiswa yang batasi kami. Musik jalan. Musik jalan. Kita mengerti kita di dalam undang-undang ataupun prosedur yang ada di internasional ini. Bukan nasional, tapi nasional ini. Musik jalan. Bapak-bapak yang batasi, kami mohon, kita mahasiswa. Kita mahasiswa. Kita mau bicara depan sana. Tolong buka jalan. Mobil komando maju. Kita di sini bukan menghancurkan negara ini tidak. Kita mahasiswa. Kita mengerti sekali. Bapak-bapak, tolong buka jalan. Jalan. Satu komando. Satu tujuan. Papua. Bicara. Bapak-bapak, tolong, mohon hari ini surat izin sudah masuk secara kehormatan penuh dengan undang-undang yang ada di sini. Bapak-bapak, kita mau orasi sesuai konflik terjadi di tanah Papua. Bapak-bapak, mohon hormati kami, kita mahasiswa. Hal-hal terjadi sana itu sangat luar biasa, tapi negara ini memiliki hal yang biasa saja. Itu dilakukan sesuai kemanusiaan atau tidak? Bapak-bapak,
Solo. Saya lihat bukanya lah. Saya ada pasisa itu tidak sesuai sekali. Bapak-bapak punya senjata dilakukan, itu hal mana ya kalian mau lakukan? Undang-undang berapa? Nomor berapa? Tidak boleh. Negara ini dilakukan sesuai dengan aturan demokrasi yang ada, yang benar dipakai. Bicara depan sana itu bicara lain. Masuk ke kantor-kantor yang tidak jelas, saya jelas ini. Tidak boleh. Kerja itu sesuai dengan undang-undang yang ada, pakai di negara Republik Indonesia. Tidak boleh pakai tidak jelas semua ini. Kita mengerti kalian, bukan tidak mengerti. Secara hormat lagi. Kita punya gaya seperti ini, jadi kamu bernilai seperti ini. Tidak, ini karunia dari Tuhan, jika bertuan seperti ini. Musik jalan. Oh ya, terima kasih. Di sini saya mau sampaikan, hidup mahasiswa Papua, hidup rakyat Papua. Kawan-kawan, saya di sini bicara satu poin, karena bapak-bapak polisi yang ada di sini pun tidak tahu. Bapak tentara mau kirim dari sini ke sana, dilakukan lain, laporan masuk di sini lain. Dan itu kita tahu semua. Bukan tidak tahu, kita mahasiswa di sini. Satu hal saya bagi, kita mau tujuan datang sini untuk sampaikan aspirasi untuk terjadi di sana, tapi harapan tempat lain. Ini bagaimana dengan aturan ini? Di sini saya tidak bisa bicara kuat-kuat, tapi saya berbicara di sini karena Tuhan itu baik. Tuhan melindungi saya karena Dia sudah ciptakan untuk saya hidup di tanah Papua. Bapak-bapak, itu hal-hal yang kita sampaikan di sini itu harus dipaham dan kamu mengerti. Jangan datang pantau di sini. Kita bukan manusia untuk makan kalian, tidak. Pantau bahwa HP kiri kanan itu sembarang sekali. Lucu kalau saya bicara. Lucu sekali. Bahwa HP kiri kanan lain sebagainya dilakukan jalur hukum, tidak. Keluar untuk jalur hukum ini tidak boleh. Bapak-bapak tolong mengetahui, kalian komandan yang ada di Papua sana, dia lakukan seperti apa. Kita di sini tuh mahasiswa untuk atur, untuk berbicara yang baik, tapi kalian dilakukan kentara sekali. Terima kasih kawan-kawan, itu yang saya bisa sampaikan. Wah. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan! Hidup perempuan! Hidup rakyat Papua! Hidup solidaritas! Wah. Mungkin teman-teman, abang-abang, ada yang mau orasi. Selamat siang warga DKI Jakarta. Selamat siang bapak-bapak polisi. Selamat siang bapak-bapak tentara. Kembali lagi kami turun ke jalanan menuntut ketidakadilan yang terjadi di atas tanah kami. Hari ini masih terjadi konflik besar-besaran. Bukan hanya ada terjadi di Papua, tapi di seluruh tanah ibu pertiwi yang kalian cintai ini. Korban Wadas, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, aktor di balik ketidakadilan, siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Kawan-kawan sini telah menjawabnya, dan kalian tahu betapa ketidakadilan rezim ini
Betapa ketidak-ketilannya hierarki. Hari ini kami anak Papua menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera tarik invasi militer di tanah kami. Tarik militer. Invasi militer kepada setiap daerah itu adalah adil, itu dari kekuasaan kepada negara terhadap rakyat. Ketidakmampuan negara mendidik rakyat, ketidakmampuan dalam negara menyejahterakan rakyat. Daerah otonomi baru ialah daerah kekuasaan pemerintah baru. Kalian harus catat, konflik yang hari ini terjadi di atas tanah kami, bahkan di seluruh tanah tumpah darah Indonesia yang kalian cintai ini, itu kemauan siapa? Atas persetujuan siapa? Itu adalah ekonomi kapitalis lokal, dialog merkantilis yang terjadi di atas setiap tumpah darah negara yang kalian cintai ini. Itu adalah kediktatoran dari rezim yang berkuasa sekarang ini. Hari ini mahasiswa Indonesia sendiri menangis. Bukan hanya kami orang Papua, tapi orang Indonesia sendiri menangis. Betapa ketidakadilan yang dirasakan selama berjalan 10 tahun lebih rezim Jokowi berkuasa. Demokrasi dimatikan, HAM ditidakadilkan. Apa yang kalian harus tuntut dalam negara ini? Apa yang harus kalian lakukan dalam negara ini? Apa yang kalian harus harapkan? Apa yang harus kalian tuntut? Apa yang harus kalian harapkan? Kepada siapa kalian berbicara? Kepada tembok atau kepada gedung-gedung? Kepada siapa kalian bertanya ketidakadilan ini? Kepada mereka yang baju-baju coklat, kepada mereka yang baju-baju biru loreng. Mereka adalah alat kaki tangan dari imperialis, alat kaki tangan dari kolonialis, alat kapitalis dari semua hal-hal yang mengenai invasi kekuasaan. Pengiriman militer ke Papua yang terjadi pengiriman militer dan terus menerus ke Papua hanya satu tujuan dari negara ini, hanya satu: mengambil setiap apa yang kita miliki, nikel, batu bara, tembaga, emas, logam kayu. Kekayaan yang kita punya mereka ambil, manusia lagi mereka bunuh. Kita hanya datang menuntut ketidakadilan. Tarik militer dari tempat kami. Kami mau hidup tenang, diam dan bebas menaik di atas tanah kami. Tarik militer. Tarik militer. Tarik militer. Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Papua punya manusia. Papua punya kultur. Papua punya bangsa. Di dalam bangsa ada masyarakat. Di dalam masyarakat ada kebudayaan. Inilah kami anak-anak Papua. Apa tujuan dari negara menggunakan militer ke Papua? Apa tujuan, saya tanya? Apa tujuan dari negara mengirimkan militer ke tanah Papua? Invasi kekuasaan? Atau apa? Atau apa? Invasi kekuasaan atau apa? Apa tujuan negara mengirimkan militer ke Papua? Mengamankan Papua, melakukan pendekatan militer dengan terjadinya konflik. Adik-adik kami SD yang tidak tahu apa-apa dituduh sebagai pencuri.
Anak kecil sekali Indonesia bakal pencuri. Mereka anak kecil tidak tahu apa-apa tentang apa itu senjata. Konflik yang hari ini terjadi di Bali Militer itu kan akibat dari permainan TNI. Manajemen konflik yang hari ini terjadi di atas negara ini, itulah hadir kekuasaan kepada siapa yang tertinggi sini. Kita tahu apa itu manajemen konflik. Betapa mereka tidak mendapatkan makanan, betapa mereka tidak mendapatkan uang. Akibat dari pembunuhan ialah mereka menciptakan konflik horizontal. Mobil komando bisa maju, Bang. Kawan-kawan, kita ini mau orasi di mana nih? Kita mau orasi di sini atau di sana? Kita mau orasi di sini atau di sana? Yang mau dengar siapa? Kan saya tanya, kalian ini mau sampaikan aspirasi kalian kepada siapa? Kita ini mau sampaikan aspirasi kita kepada Presiden, kepada Panglima tertinggi, agar mereka bisa melihat betapa ketidakadilan kami datang turun ke jalanan ini untuk menuntut kepada mereka segera tarik militer. Kami mau hidup tenang. Belum komando. Pelan. Enggak apa-apa Mas. Mundur aja dikit di depan sini. Enggak apa-apa. Bantu aja, bantu depan aja. Depan aja. Pelan. Pelan. Wah. Masih semangat. Hidup Allah. Hidup Republik. Hidup Papua. Hidup solidaritas. Wah. Teman-teman, abang-abang, ada yang mau orasi? Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup Indonesia! Hidup kebenaran! Hidup keadilan! Hidup keadilan! Baik, terima kasih. Bapak-bapak yang tidak mengerti TNI dan Polri yang terhormat, kita mau sampaikan di sini. Tanpa dasar, Bapak TNI tidak boleh bangun negara ini. Asal undang-undang, silakan itu apa? Silakan itu apa? Bapak TNI aturan itu sudah paham. Kami sekolah yang tinggi-tinggi, sekolah ini kita bersyukur. Tapi tidak pernah mengerti Anda. Saya tahu. Itu harus kuat. Kamu sendiri silakan dengan Bapak. Itu Bapak yang kerja sendiri sekarang. Bapak itu sendiri silakan dengan bilang omong kosong. Kemanusiaan dan beradab tahu. Catat. Jadi yang Polri komentar dalam ini siapapun. Tahu kemanusiaan. Sila kedua, sila kelima tidak menjadi sekarang hal itu persis tangan kami di Papua pada politik hal itu yang terasa. Bapak, pimpinan tolong. Kami manusia ini hidup yang sama sebagai beliau.
Jangan perkosa sendiri. Bapak sendiri mengatakan yang bilang undang-undang, tapi undang-undang itu Bapak sendiri yang perkosa. Tahun ke tahun tambah menambah pembunuhan di atas pembunuhan, pembunuhan di atas pembunuhan. Sekarang terjadi Papua, bukan orang Papua saya, maupun orang pendatang. Kasihan, hidup itu harus bahagia. Bapak-bapak harus tolong, TNI Polri harus cacat itu. Supaya perintah Panglima maupun Presiden harus tahu tuh. Inti selesaikan itu masalah konflik-konflik ini harus independent, Al-Bakri harus cepat. Supaya hal ini tidak berulang lagi terjadi kedua ketiga tahun akan datang. Itu harus catat. Bapak-bapak TNI Polri yang seluruh yang ada ini. Sama demikian pun sama mau hidup di tanah kami seperti itu. Karena kami hadir di sini, kami butuh karena kemanusiaan kami datang di sini, bukan lain-lain kawan. Karena kami datang di sini kemanusiaan. Karena manusia itu adalah ideologi dasar awal hidup setiap orang sendiri. Jadi Bapak TNI dan Polri maupun elit negara didikan untuk orang Arab ke Indonesia Timur dari Kudus Papua itu didikan sudah jadikan budaya membunuh untuk orang kulit hitam. Itu sudah visi utama dan sudah bentuk doktrin. Terima kasih banyak kamu hal itu lakukan. Tapi catatan pengadilan akan menuntut, pengadilan akan menuntut, pengadilan akan menuntut. Entah itu kau siapa mencuri atau di atas pengadilan itu, tapi akan menuntut. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup intelektual, hidup keadilan, hidup keadilan, hidup kebenaran, hidup kebenaran. Selamat siang teman-teman. Saya minta bapak-bapak polisi yang ada di situ bisa kasih ruang untuk kita maju ke depan. Saya minta setiap perempuan untuk maju ke depan. Minta jalan. Maju. Maju pindah ke depan. Maju. Datang untuk mau menyampaikan kita punya aspirasi. Depan ke tembok-tembok yang ada di sini. Setiap perempuan maju ke depan. Minta jalan. Maju. Kalau jalan secara baik-baik kalian tidak mendengar. Minta jalan. Bapak-bapak polisi dan tentara yang kalau kita harus tahu, kenapa saya naik di sini? Karena saya merasa diri saya perempuan. Saya punya rahim dihancurkan. Saya punya anak-anak dibunuh. Enggak apa-apa, Mas. Bukan kamu yang merasakan. Aman nanti. Bukan kamu yang menderita. Bapak, ini datang Minta jalan. Minta jalan. Tidak bakal. Hidup rakyat yang berjuang. Hidup rakyat yang melawan. Hidup perempuan yang melahirkan. Hidup perempuan yang melawan. Maju. Hidup solidaritas. Kita minta bapak-bapak silakan kawal kami. Kami mau aksi secara damai. Kami mau sampaikan setiap aspirasi kami. Enggak apa-apa. Bang. Enggak apa-apa, Man. Enggak apa-apa. Enggak mau, jangan. Enggak apa-apa, kita tanggung jawab. Bapak polisi yang punya istri kandungan dan diungkapkan. Anak-anak dibunuh bagaimana? Jawab nanti. Aku udah bilang gitu. Pelan aja lebih enggak terlalu ini. Sudah. Pelan aja, terus. Kita minta jalan secara baik-baik. Teman-teman bisa tenang. Rekan-rekan, Bang. Teman-teman Bang, enggak apa-apa. Maju pelan-pelan saya ke depan, Bang. Enggak. silakan untuk mundur.
Aksi penyampaian pendapat dilindungi undang-undang, tetapi tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Saya perintahkan untuk mundur. Saya perintahkan sekali lagi untuk mundur. Olah, jangan menjadi provokator. Saya perintahkan untuk mundur. Sudah. Ayo kita ke sana ke Patung Kuda, sudah siap. Diingatkan kembali lagi kepada rekan-rekan peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai. Kami perintahkan untuk mundur. Sekali lagi kami perintahkan untuk mundur kepada Korlantas agar mengatur para peserta aksinya. Silakan menyampaikan pendapat. Pendapat Anda dilindungi undang-undang, namun tetap hargai kepentingan publik lainnya. Sekali lagi kami minta untuk mundur. Kami minta untuk mundur. Ya. Woi, hidup mahasiswa. Angkat tangan. Hidup mahasiswa. Hidup kawan-kawan. Hidup buruh. Wah. Jangan Pak, untuk Ya, kamu bisa berhenti dulu Pak. berhenti, jangan. Oke. Untuk peserta Ya, kawan-kawan sabar, kawan-kawan tenang, kawan-kawan masa aksi tenang. Kawan-kawan masa aksi Jangan tenang. takut, percaya kami aja, jangan takut. Ya, Bapak mau mengertikan juga, kami mau aksi di sini. Bapak sudah larang kami masuk di dalam. Berarti izinkan kami aksi. Baik. Begitu sadis dan miris kalau kita melihat demokrasi di Indonesia, kawan-kawan. Ribuan militer dikirim ke tanah Papua. Untuk apa? Untuk membunuh, memperkosa rakyat sipil yang ada di sana, kawan-kawan. Anak-anak SD di bawah umur kelas 4 SD dibunuh, dituduh merampok senjata milik TNI. Anak SD tidak tahu yang namanya itu senjata, tidak tahu yang namanya mencuri, kawan-kawan. Anak kelas 4 SD. Berbagai macam propaganda yang diperlakukan oleh TNI Polri untuk menghabiskan manusia Papua di tanahnya sendiri, kawan-kawan. Betul ya, kawan-kawan? Presiden Jokowi mengirim militer ke tanah Papua tanpa prosedur yang ada, kawan-kawan, tanpa melakukan persetujuan dengan DPR RI. Berbagai macam operasi militer dilakukan dari tahun 60-an sampai saat ini, kawan-kawan. Sudah ribuan juta nyawa orang Papua yang meninggal akibat operasi militer ini, kawan-kawan. Orang Indonesia ini tidak butuh yang namanya orang Papua kulit hitam rambut keriting. Mereka tidak butuh. Sebelum Papua bergabung dengan Indonesia, investasi sudah masuk di sana. Tahun 67 Freeport sudah melakukan investasi, melibatkan para kapitalis orang Amerika, kawan-kawan. Seperti itu juga yang sekarang sedang dilakukan di Puncak, Intan Jaya dan Duga, kawan-kawan. Saat ini Blok Wabu sedang berupaya mengirim berbagai macam militer ke tanah Papua, ke Duga, Intan Jaya, Puncak, untuk mempermulus, untuk membuat jalan, untuk memperoleh kekayaan alam, yaitu tambang emas Blok Wabu, kawan-kawan. Manusianya mereka injak, mereka bunuh, mereka siksa. Anak kecil, perempuan,
pendeta mereka tidak anggap manusianya ada di situ kawan-kawan. Yang mereka bawa adalah kekayaan alam yang ada di sana kawan-kawan. Sehingga manusia Papua tidak dianggap, tidak ada hukum yang menjamin untuk orang Papua hidup dengan orang di Indonesia kawan-kawan. Semangat tidak kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup perempuan melawan. Berbagai macam penindasan bukan hanya dilakukan di tanah Papua kawan-kawan. Selama rezim Presiden Joko Widodo, beberapa kali melakukan investasi kawan-kawan, yaitu menindas kawan-kawan kami yang ada di Indonesia juga kawan-kawan, bukan hanya di tanah Papua. Kasus Wadas dan beberapa macam kasus yang sedang saat ini teman-teman kami yang sedang menyuarakan kawan-kawan. Dan situ kita bisa lihat bahwa Indonesia yang katanya negara demokrasi, mereka sangat tidak menghormati yang namanya demokrasi dan hak asasi manusia kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawan, kami yang bergabung di dalam pro-demokrasi dan mahasiswa Papua, puncak segala yang mati, maka menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menarik militer di tanah Papua, karena itu bukan menjadi solusi, tidak akan menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Militer dan dulu sampai saat ini tidak pernah menyelesaikan persoalan Papua. Bapak harus tahu itu. Karena itu kami datang untuk menolak kehadiran militer di tanah Papua. Segera tarik militer yang ada di tanah Papua. Sepakat tidak kawan-kawan? Tarik militer! Tarik militer! Wah. Waktu saya kembalikan. Wah. Bersemangat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup rakyat Papua! Wah. Kita kasih waktu. Coba teman-teman keamanan bisa rapikan barisan. Bapak-bapak polisi bisa geser sedikit. Kami orang Papua itu tidak jahat. Tolong. Bapak polisi bisa geser sekitar berapa meter ke belakang sedikit. Kami hanya sedikit orang aja. Bisa jaga jarak. Baik kawan-kawan, masih semangat? Masih semangat? Oke, kita menyanyi dulu ya. Dia pun liriknya itu tarik militer dari Papua. 1, 2, 3. Tarik militer dari Papua. Tarik militer dari Papua. Hidup mahasiswa Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup buruh yang melawan. Hidup rakyat Papua yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Wah. Baik kawan-kawan, bahwa saya agak ngerasa lucu ketika lihat ekspresi dari bapak-bapak keamanan. Ada bapak polisi juga dari orang Papua dan diberhadapan sesama mahasiswa Papua, begitu kawan-kawan. Artinya apa? Kawan-kawan tahu artinya apa? Itu rasis. Jadi gaya superior, gaya berpikir orang Indonesia, aparat Indonesia terhadap orang Papua itu ditujukan sesama orang Papua dan orang Papua, kawan-kawan. Bahwa bapak-bapak aparat bisa lihat bahwa ini gambar-gambar ini telah dibunuh anak-anak 7 tahun, 7 orang yang dibunuh oleh aparat TNI dengan aparat Polri di Puncak Jaya. Kenapa? Anak-anak ini semua di bawah umur 6 tahun, 5 tahun sampai 9 tahun. Bayangkan saja seorang aparat yang harus melindungi anak kecil bisa melakukan pengeroyokan terhadap anak kecil.
sejahat itu kan wajah aparat militer Indonesia, kawan-kawan. Jahat. Dan hari ini mereka juga menunjukkan bahwa ekspresi orang Papua harus dibungkam dengan cara memengari, kawan-kawan, tanpa memberikan akses, kawan-kawan. Kenapa bapak-bapak aparat polisi harus tahu bahwa kenapa kami datang mau aksi di istana, kenapa di Mabes TNI AD, bahwa kejadian penganiayaan terhadap bunuh anak atas perintah Presiden Jokowi, bahwa ketika adanya kombatan TPNOP melakukan pembunuhan terhadap Rapidan, Presiden Jokowi menginstruksikan untuk melakukan pengejaran, dan dampak daripada itu 7 anak layang korban. Maka kami datang mau sampaikan aspirasi depan istana bahwa Jokowi adalah harus bertanggung jawab terhadap 7 orang anak yang dianiaya oleh aparat TNI dan Polri. Saya agak rasa lucu, Jokowi dalam tweetan-twitternya sampaikan bahwa stop perang karena perang merugikan apa, kawan-kawan? Ada yang mengerti tweetannya Pak Jokowi tidak? Stop kan. Jokowi menyuruhkan kedamaian untuk soal Ukraina atas invasi Rusia. Nah, kami juga menyuruhkan Jokowi menghentikan perang di Papua, kawan-kawan. Jokowi ini harus menunjukkan perkataannya sesuai dengan tindakan di Papua. Apa bedanya Ukraina yang jauh, apa bedanya dengan Papua? Kawan-kawan, Jokowi tidak berbeda dengan junta militer di Myanmar. Jokowi tidak berbeda dengan penjahat kemanusiaan terhadap orang Papua. Tidak hanya itu, kawan-kawan. Hari ini rakyat Wadas melakukan perlawanan sistem pemerintahan Jokowi, kawan-kawan, bahwa diperhadapkan dengan aparat militer. Hal yang sama lebih parah terhadap orang Papua. Beruntung rakyat Wadas beruntung karena semua perlawanan mereka bisa diupdate oleh semua media. Tapi bagaimana dengan Papua, kawan-kawan? Kawan-kawan pernah dengar ada kabar untuk Pendeta Yeremias? Ada kabar untuk Makilon Tabuni? Tidak ada sama sekali, kawan-kawan. Dan kita juga pertanyakan, tidak bisa terbang pilih terhadap orang Papua. Justru model-model seperti ini yang membuat orang Papua selalu marah. Marah karena apa? Karena kejahatan kemanusiaan. Dibunuh pakai apa? Alat negara, kawan-kawan, alat negara. Ini korlapnya siapa mau? Jahat negara ini, kawan-kawan. Ketika ada teguran dari tim ahli PBB soal pelanggaran HAM besar di Papua, SNN. seharusnya setidaknya di situ ada 6.000 Namanya siapa? orang yang mengungsi Korlapnya. dan 1.000-an lebih yang meninggal. Dan sampai hari ini Jokowi Ada rilisnya teman-teman mahasiswa. belum bertanggung jawab, kawan-kawan. Korban di atas korban orang Papua, hari ini PBB mempertanyakan soal itu. Sementara Jokowi punya aparat militer yang melakukan tindakan semena-mena terhadap pembantaian terhadap 7 orang anak. Waduh, kawan-kawan, saya mau sampaikan juga rasisnya media Indonesia. Ketika 7 orang anak yang dipukuli oleh aparat militer dari Polri, media Indonesia. Ketika 7 orang karyawan dan dari TPNOP itu sebagai kacamata aparat, jadi heboh, kawan-kawan. Artinya apa? Sistem dan media juga ikut menentukan ketidakadilan di Papua yang kawan-kawan. Jadi rasisme itu tidak hanya dari cara-cara yang mereka kayak tadi mereka tunjukkan, tapi rasis kayak superior orang Indonesia, aparat Indonesia menunjukkan dan media Indonesia menunjukkan terhadap orang Papua dengan cara-cara tebang pilih, kawan-kawan. Saya mau sampaikan deh, jangan suruh orang Papua belajar Indonesia. Kalau orang Indonesia mau pintar, belajar dari orang Papua.
soal demokrasi, soal HAM. Ketika Jokowi bilang bahwa Papua membutuhkan kesejahteraan, kami juga balik bertanya, kesejahteraan untuk siapa? Sedangkan orang Papuanya itu orang bunuh, kawan-kawan. Kesejahteraan untuk siapa? Otus untuk siapa, kawan-kawan? Sedangkan orang yang mau menikmati otus mereka bunuh, kawan-kawan. Bahwa kami juga tahu otus dilaksanakan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat Papua. Hari ini dok genjot dengan program pemekaran, kawan-kawan. Kita bertanyakan, apakah pemekaran, apakah otus ada persetujuan dari rakyat Papua? Saya bertanya, kawan-kawan, adakah tidak? Kawan-kawan pada dilibatkan dalam pembahasan otus kan tidak? Tidak. Bahwa otus adalah otus lahir karena orang Papua. Tapi dalam isi otus itu dikibiri oleh sistem pemerintah hari ini, kawan-kawan. Karena apa? Dalam otus yang dia mengatur untuk berbentuk KKR untuk penyelesaian pelanggaran HAM, hari ini kebiri. Jokowi kebiri yang kedua kali. Sebelumnya itu dikebiri oleh Megawati. Kawan-kawan, ini satu partai semua yang di PDIP. Jahatnya rezim PDIP di Papua. Hal ini juga dia praktekkan terhadap Timur Leste, kawan-kawan. Zamannya Ibu Megawati. Hari ini Megawati juga melalui partai PDIP dengan Jokowi praktekkan di Papua, kawan-kawan. Jahat. Jadi kawan-kawan masih semangat? Masih semangat? Ya, kawan-kawan. Kami yang sisa-sisa jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Karena apa? Orang lain tidak akan datang menyelamatkan kami. Tapi hanya kalian sendiri yang bisa menyelamatkan bangsamu. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan kamu punya alam. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan kamu orang tua di Papua, kawan-kawan. Jangan pernah berharap sama Jokowi. Jangan pernah berharap sama sistem ini, kawan-kawan. Orang Papua membutuhkan kebijakan yang baru. Bukan kebijakan pendekatan militeristik, bukan pendekatan kesejahteraan dengan militeristik. No. Orang Papua hanya ingin damai di tanahnya. Orang Papua tidak minta uang, orang Papua tidak minta pembangunan, tapi orang Papua hanya minta dihargai sebagai manusia yang layak yang hidup di tanahnya sendiri. Terima kasih, kawan-kawan. Wah. Masih semangat? Masih semangat? Hidup Allah! Hidup Allah! Hidup Perjuangan! Hidup Perjuangan! Wah. Teman-teman, sekarang kita mau aksi di Patung Kuda. Jadi sambil jalan kita musik jalan, dan teman-teman tetap kita jalan arah. Jalan kaki, jalan arah Ganung. Sepatu taruh di depan ya, teman. Bagaimana mohon untuk kenyamanan nanti tolong diarahkan nanti pikirannya, jangan menilai spanduk kami. Spanduk ya kami di depan yang ada komando keamanan semua. Bapak komando apalagi kepolisian mohon dipikir aja, kita akan backup. Biar kami nanti jalan sendiri. Kami akan menuju ke Patung Kuda. Sambil kami sebelum beranjak pindah ke Patung Kuda, kita akan satu kali musik baru kita akan jalan. Terima kasih. Sisi. Kita langsung ya. Kita langsung ya. Mari cepat. Aduh, foto. Kita tunjukkan kepada negara Indonesia. Jadi foto tunggu jangan.
Hati-hati di depan. Ya, masih aktif kalau di depan. Masih mau kembali belakang. Ini kita mau apa? Nah, benaran nanti yang nggak apa-apa. Ya. Oke, kita kalau kasih gerakan. Gimana? Waduh. Itu mutar aja. Bisa tak? Mutar di sana tak? Udah cepat ada. Pada peserta aksi tetap memperhatikan lalu lintas, jaga ketertiban. Kita akan bersuara satu berjalan dan kita akan bersuara kita akan menyampaikan kepada negara ini untuk keadilan yang terjadi di Tanah Papua. Kawan-kawan. Disuruh oleh kepolisian jangan dibatasin. Mereka suruh ke sini tuh. Maju. Selamat siang, teman-teman. Pinggir kawan-kawan. Ke sini ya, lihat depan. Ikut saja, ikut. Ya. Bilang kawan-kawan. Kawan-kawan. Satu lagi ke dalam. Kasih lurus. Kawan-kawan. Sabar. Hak setiap orang untuk berbicara
bentuk kediktatoran oleh Republik Amerika kepada boneka Indonesia. Ayo orang Indonesia, apa yang kalian harapkan dalam negara ini? Apa yang kalian patut perjuangkan dalam negara ini? Apakah kalian mengerti tentang hak asasi manusia? Apakah kalian mengerti tentang hak demokrasi? Kami semuanya telah timbang mati. Kekuasaan Alan, yang sesuai, terjadi sesuai. atas tanah Tahan ini dulu, tahan. adalah milik Amerika. Tahan. Negara Indonesia adalah negara semi-periferi. Ya. Negara yang terenovasi. Negara yang memiliki